Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Famia Mulas Lusanti dengan NIM 2025110050, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Soekarno MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke sejarahnya, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa ejaan adalah aturan dasar dalam bahasa, karena tanpa ejaan yang baku, tulisan akan tidak jelas, arti kata bisa berubah, komunikasi menjadi kacau, dan pendidikan tidak memiliki standar yang jelas. Oleh sebab itu, Indonesia terus menyempurnakan ejaan agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, dan perkembangan manusia. Sekarang, mari kita masuk ke perjalanan sejarahnya. Yang pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Perjalanan ejaan bahasa Indonesia dimulai pada tahun 1901 ketika seorang ahli bahasa Belanda bernama Charles Adrian van Ophuijsen bersama dua tokoh Nusantara yaitu Ungku Nawawi dan Muhammad Wahid menyusun sebuah sistem ejaan untuk membakukan bahasa Melayu. Pada masa itu, pemerintah kolonial membutuhkan satu bentuk bahasa tulisan yang seragam keperluan administrasi. Maka lahirlah apa yang kita kenal dengan ejaan Van Ophuijsen. Namun, karena disusun oleh orang Belanda, bentuk ejaannya sangat kental dengan fonetik Belanda. Misalnya bentuk U ditulis menjadi E, bunyi C dituliskan menjadi TC, bunyi J menjadi DJ, dan SY menjadi SJ. Selain itu, ejaan ini juga menggunakan tanda diakritik seperti etaling dan ekofat yang membuat sistem penulisan menjadi lebih rumit. Walaupun ejaan ini menjadi dasar awal pembakuan bahasa, banyak orang Indonesia menganggapnya sulit dan tidak alami, karena cara penulisannya sangat berbeda dengan cara masyarakat Nusantara berbicara. Kelemahan inilah yang mendorong lahirnya ejaan berikutnya yang lebih sederhana dan lebih sesuai dengan lidah Indonesia. 2. Yaitu ejaan Suandi. Pada tahun 1947, setelah Indonesia merdeka, para ahli bahasa merasa bangsa yang baru lahir ini membutuhkan cara penulisan yang lebih sederhana dan benar-benar menunjukkan jati diri Indonesia. Dari keinginan inilah lahir ejaan Suandi. Dalam ejaan ini, banyak perubahan besar, misalnya huruf OE yang dulu digunakan pada masa Belanda, akhirnya diganti menjadi huruf U. Tanda-tanda diakritik seperti etaling dan ekofat dihapus supaya penulisan lebih praktis. Bahkan, kata ulang bisa ditulis dengan angka, misalnya buku-buku menjadi buku 2. Ini bukan sekedar teknis, tapi menjadi simbol bahwa Indonesia sedang membangun identitas kebangsaan sendiri yang lebih dekat, lebih mudah, dan lebih merdeka. Selanjutnya yang ketiga yaitu upaya modernisasi dan rancangan melindungi. Pada tahun 1950 sampai 1967, Indonesia mulai mencari ejaan yang lebih modern. Bahkan, Indonesia dan Malaysia sempat merancang ejaan bersama bernama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Meski akhirnya bertabrakan karena politik, gagasan Melindo tetap menjadi dasar penting bagi ejaan yang selanjutnya. 4. Yaitu ejaan yang disempurnakan. Pada tahun 1972, Indonesia akhirnya memiliki ejaan baru yang benar-benar terasa modern. Ejaan ini disebut EID atau ejaan yang disempurnakan. Saat itu, pemerintah ingin membuat tulisan Indonesia lebih sederhana dan mudah dipelajari. Maka, berbagai huruf lama diubah dengan bentuk yang lebih praktis seperti TJ menjadi C, DJ menjadi J, SJ menjadi SY, CH menjadi KH, dan J lama menjadi huruf Y. EID tidak hanya mengubah huruf, tetapi juga menertibkan aturan penulisan mulai dari huruf kapital sampai tanda baca. Ejaan ini menjadi dasar utama bahasa Indonesia yang modern dan dipakai selama puluhan tahun. Yang kelima yaitu penyempurnaan EID 1987. Pada tahun 1987, EID tidak diubah total, tetapi diperhalus. Aturan-aturan teknis diperjelas agar penulisan tidak bingung, misalnya cara memakai huruf miring, cara menulis kata depan di
ke dan dari, serta aturan tanda baca yang digunakan. Penyempurnaan ini membuat EYD semakin rapi dan lebih mudah diterapkan, yaitu PUEBI. Memasuki era digital tahun 2015, Indonesia membutuhkan ejaan yang setara dengan perkembangan teknologi. Maka lahirlah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI bukan ejaan baru sepenuhnya, tetapi merupakan penyempurnaan dari EYD. Di dalamnya, aturan huruf kapital, tanda baca, kata simpan, gabungan kata, hingga penggunaan huruf miring dan huruf tebal diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Kita dapat melihat bahwa ejaan bahasa Indonesia tidak muncul begitu saja. Ia berkembang melalui proses yang panjang, mulai dari ejaan Van Ophusen, ejaan Selandi, rancangan Melindo, EYD 1972, penyempurnaan tahun 1987, hingga PUEBI yang kita gunakan sekarang. Setiap perubahan membawa penyederhanaan agar bahasa kita semakin mudah dibaca, ditulis, dan dipahami. Demikian penjelasan saya tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih jelas dan dapat memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Soekarno MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.